Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau DPDTT Marwan Jafar mengatakan akan segera mencairkan dana desa pada bulan April 2015 mendatang sebesar 20 triliun rupiah. Pencairan dana desa dilakukan secara bertahap dan akan dibagi secara merata di seluruh desa. Setiap desa akan mendapatkan 120 hingga 170 juta rupiah per tahun. Pemerintah sendiri mengalokasikan 20 triliun rupiah pada anggaran 2015 bagi 74.000 desa. Insentif anggaran desa itu diharapkan mampu dikelola secara transparan dan tepat sasaran untuk menunjang perekonomian di desa. Marwan menegaskan semua penggunaan dana desa akan dilakukan audit langsung Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Marwan juga mengimbau para kepala desa agar menggunakannya secara terukur, terarah, serta dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, sejauh mana Kementerian DPDDT memonitor penggunaan anggaran tersebut bisa terserap dengan baik? Apakah pemerintah desa dapat mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi warga desa? Bagaimana mengecek dan mengevaluasi kesiapan masing-masing daerah sebelum mendapatkan dana desa? Ya, pemirsa, untuk membahas cairnya dana desa itu telah hadir PLT Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bapak Suprayoga Hadi dan Ketua Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara Bapak Suryo Koco Suryo Putro. Selamat pagi Bapak-Bapak. Kita ke Pak Yoga terlebih dahulu. Pak Yoga, faktanya adalah desa itu tidak pernah mendapatkan dana sebesar ini. Apakah desa benar-benar sudah siap dengan program ini, Pak? Insya Allah desa siap ya sebetulnya dalam konteks ini. Karena begini, kita juga nggak bisa melihat bahwa ini dana yang besar langsung ya. Tapi kalau dilihat di beberapa daerah yang kaya contohnya adalah seperti Kota Kartanegara umpamanya. Itu dana ADD-nya umpamanya, alokasi dana desa dari kabupaten itu jauh lebih besar dari dana desa yang dari APBN ini contohnya. Jadi di beberapa tempat ini bukan melakukan dana yang besar. Walaupun nanti kita akan secara bertahap menjadi yang lebih besar. Karena itu pada tahun awal ini memang kita akan alokasikan tadi mungkin sedikit koreksi antara 250 sampai 250 juta per desa. Walaupun targetnya di dalam undang-undang sampai 1 sampai 1,4 miliar per desa. Makanya kita berikan secara incremental bertahap dalam hal ini. Karena kesiapan takutnya kalau tiba-tiba 1 miliar kan bingung diapain uangnya gitu apa namanya dalam pengelolaannya, karena sistem juga belum siap. Karena itu kita memang sepakat dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan DPR. Oke, kita alokasikan sebesar 20 triliun dulu, walaupun sebetulnya idealnya adalah sekitar hampir 70 triliun. Tapi 20 triliun setahun, 20 triliun ya, setahun ini, dalam setahun. Jadi itu yang dalam konteks kita kenapa kita nanti secara bertahap akan tingkatkan sampai meyakinkan bahwa kita juga pemerintah desa ini sudah siap untuk mengelola yang lebih besar. Selama ini kementerian untuk proses meyakinkan diri apakah desa sudah siap atau belum dengan proses apa, Pak? Apakah dengan asesmen ke desa atau kalaupun memang ada asesmen sudah berapa puluh persen kira-kira mereka yang siap? Ini sebetulnya kita sudah melakukan pendataan, asesmen terhadap beberapa prasyarat untuk dana desa ini bisa dikelola. Pertama adalah yang namanya RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Kemudian setiap tahun itu yang masa jabatan dari kepala desa. Kemudian ada yang namanya RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Nah ini yang sebetulnya menjadi dasar untuk apa sih sebenarnya dana desa yang 200 sampai 250 juta ini itu harus benar-benar istilahnya well plan. Jadi dananya itu dipukul rata semua desa sama atau enggak, beda-beda. Ini ada range-nya. Makanya sebenarnya kriteria yang digunakan oleh Kementerian Keuangan waktu menghitung itu ada dua. Jadi kriteria yang sifatnya dasar, kemudian ada kriteria yang berbasis formula. 90% ini yang kriteria dasar. Jadi memang sekitar 250-an ini rata lah kira. Tapi ada penambahan di beberapa daerah yang menggunakan 4 kriteria tambahan formula. Jumlah penduduk, luas wilayah, kemudian tingkat kemiskinan, dan satu lagi adalah indeks kesulitan geografis. Jadi ada daerah-daerah yang di pulau-pulau, di gunung-gunung segala macam itu akan mendapatkan tambahan yang lebih berbeda dengan yang aksesibilitasnya lebih memungkinkan. Jadi ini semacam pemihakan terhadap daerah-daerah yang agak sulit terisolir dan sebagainya. Kita ke Pak Koco, 20 triliun ini kan memang walaupun memang bertahap gitu ya dari 70 triliunan. 20 triliun untuk 74.000 desa cukup nggak atau berapa idealnya, Pak? Sebenarnya kalau kita bicara dana, sebenarnya desa itu tidak melulu bicara butuh dananya, tapi butuh kewenangannya. Kan gitu. Dari awal kami bukan dana segarnya. Sebenarnya bukan dana segarnya. Sekarang kalau otoritas kewenangannya itu besar, sekarang gini Mas, salah satu yang kemarin Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air.
Sumber mata air yang di desa itu bisa dikuasai oleh desa, itu membuat desa akan lebih kaya daripada sekedar dikasih duit tiap tahunnya berapa kan gitu ya. Tetapi kita appreciate ini menjadi satu perhatian bahwa janji Presiden waktu itu pada saat mencalonkan gitu kan, ini sudah terrealisasi walaupun baru berapa persen ya Pak. Masih dalam progres gitu ya Pak. Sekarang baru sekitar itu. Jadi ini menurut kita oke lah, ini menjadi sesuatu hal yang positif, walaupun sebenarnya kalau bicara angka seperti yang tadi disampaikan Bapak tadi, bahwa angka sebesar itu pun itu sebenarnya mereka juga sudah pernah mengelola dengan baik. 100 juta bantuan dari gubernur, umpamanya 200 juta, yang apalagi yang teman-teman kepala desa. Artinya mereka nggak akan kaget gitu Pak ya? Enggak ada yang khusus sebenarnya dengan angka yang segitu, nggak perlu terlalu heboh bahwa perangkat desa belum siap, kepala desa nanti masuk penjara semua. Enggak se itu. Kalau menurut saya. Baik. Tapi saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu lurah di Jawa Barat. Dia mengatakan bahwa untuk masyarakat, untuk masalah program PN Mandiri yang kemarin-kemarin, buktinya bahwa sejumlah kepala desa atau aparat desa itu belum siap untuk mengelola, katakanlah mereka untuk mencairkan dana, lalu kemudian membuatkan SPJ-nya, membuatkan administrasinya, mereka berpikir terlalu ribet masalah ini. Artinya ini Mas, secara SDM apakah siap untuk masalah ini? Makanya sebenarnya kalau urusan administratif, ini kan sebenarnya urusannya administratif aja. Kalau urusan administratif sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri pada saat itu tentang bagaimana desa online dan seterusnya. Apa susahnya sih ketika kemudian guidance online-nya sudah ada, mereka tinggal isi, atau mungkin ada sistem yang sudah disiapkan oleh Kementerian Desa bekerja sama dengan Kominfo, kemudian itu CD, dalam bentuk CD tinggal diinstal di komputer masing-masing, format pengisiannya ada caranya, ada manual booknya, udah. Artinya panduan sudah lengkap ya Pak ya, lewat online seperti yang dibilang oleh Pak Koco ini? Kita sedang siapkan, karena ini bagaimanapun ini kan masa awal ini, terutama Kementerian Keuangan ya, ini untuk akuntabilitas pengelolaan dari dana desa ini. Kebetulan minggu depan kita akan melakukan sosialisasi bersama ini. Jadi kita undang semua ini harus bertahap karena kita nggak ngumpulin 74.000 orang di sini sekaligus. Jadi minggu depan itu Kementerian Keuangan akan mengumpulkan seluruh kabupaten yang diwakili oleh namanya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di kabupaten, dan itu sistem itu nanti akan kita sampaikan. Dan itu disusun bersama. Jadi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa. Jadi seperti contohnya adalah dalam kaitan dengan pengelolaan dana itu kan lebih banyak nanti dari sisi aparat dalam hal ini. Sementara dalam konteks penggunaan yang berbasis pada tadi RKP namanya, rencana kerja pemerintahan desa, yang nanti menjadi APBDes, itu kan kita ada rinciannya untuk apa aja sih bolehnya. Walaupun sifatnya adalah ini semacam guidance saja. Jadi tidak dalam kutip 100% harus diikuti, tapi ini semacam satu acuan. Daripada dia gunakan untuk ini, lebih baik untuk ini. Prioritas, makanya kita gunakan prioritas untuk masalah distribusi dana nih Pak, bagaimana Pak sistemnya? Apakah lewat transfer atau siapa dari mana ke mana? Mungkin masyarakat juga perlu tahu nih Pak. Ini sebetulnya nih istilahnya dana terjun langsung ini. Dari pusat. Itu pakai langsung, iya makanya benar. Tapi tetap pakai jaring pengaman, yaitu di kabupaten. Kita nggak langsung ke desa. Jadi ada dari namanya rekening kas umum negara dari Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan, kemudian langsung ke RKUD namanya, rekening kas umum daerah. Daerah ini dalam hal kabupaten. Kemudian di situ cuma transit, istilahnya cuma tercatat aja, paling lama 2 minggu. Itu harus dibelanjakan melalui alokasi langsung ke rekening kas desa. Pengawasannya gimana Pak? Kan tadi dikatakan bahwa katanya BPK langsung mengaudit begitu, tapi untuk pengawasan sendiri kan berjenjang ke bawah gitu. Kalau BPK sendirian kayaknya agak-agak sulit. Nggak cuma BPK loh ini, kalau namanya APBN itu semuanya juga berhak, ya BPKB, ya termasuk KPK. KPK seperti contohnya kemarin sedang juga melakukan konsolidasi dengan kementerian kami, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri untuk menyiapkan sistem itu. Jadi ini masalah LKPP contohnya, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa itu ya, pemerintah. Karena ini dana APBN, maka semuanya sistem APBN yang akan diberlakukan. Makanya kita khawatirkan memang, walaupun Pak Koco tadi sempat sampaikan ada semacam satu hal yang kita lihat ini berdasarkan kewenangan kan, manifold function. Jadi memang uang ini memang tidak bisa sekedar kita turunkan tanpa melihat fungsi ataupun kewenangan yang ada. Nah ini yang kita sekarang juga sedang tata. Soalnya kita kan barusan juga mengeluarkan Permen Desa nomor 1 tahun 2015 kira-kira 2 bulan yang lalu, dan itu baru melakukan rekognisi lah, semacam pengakuan lah terhadap hak asal usul, hak lokal berskala desa dan sebagainya. Itu yang sebenarnya eligible untuk didanai melalui dana desa.
Ya. Jadi ini dana istilahnya apa ya? Dulu kita bilang dengan block grant istilahnya. Block grant, ya. Block grant langsung ini. Jadi tidak spesifik grant. Kalau spesifik grant itu ada string attached gitu ya. Kita yang masih ngatur. Ya. Tapi kalau ini adalah benar-benar diatur oleh Makanya dibilang dana yang terjun langsung begitu ya. Langsung kita Oke, bilang Pak gitu. Koco, ini rawan korupsi nggak sih? Atau ada yang bilang katanya begini, korupsi sekarang justru akan beralih di desa, tidak hanya di elit saja. Itu betul nggak dengan program ini, Pak? Jadi gini, korupsi itu kan ada beberapa hal nih. Bicara tentang penyalahgunaan wewenang, bicara kemudian ada yang lain adalah kesalahan pengalokasian, kesalahan penggunaan. Kita tidak menjadi lebih kaya, tetapi hanya karena salah pelaporan bisa dianggap Salah korupsi. administrasi tadi Ya, yang tadi. salah administrasi. Makanya kalau bicara lawan korupsi, menurut saya dalam konteks pengawasan masyarakat, di tingkat desa itu lebih terawasi oleh masyarakat secara langsung daripada level di atas desa. Bicara kabupaten, kita nggak pernah tahu nih bagaimana dana itu digunakan untuk apa, jalan ini besaran dananya berapa, kontraktornya siapa. Kalau di tingkat desa, jarum jatuh aja ketahuan. Oh, Pak Kades beli mobil baru aja ketahuan. Pak Kadesnya kawin lagi. Nah, Pak Kadesnya jalan-jalan kemana ketahuan. Jadi menurut saya, kalau bicara rawan korupsi, tingkat kerawanannya mungkin menurut saya menjadi lebih kecil di desa karena pengawasan melekat masyarakat yang pasti akan terjadi. Saya yakin ketika masyarakat tahu ada duit masuk ke desa, itu mereka akan dengan mata yang tajam mengawasi ini digunakan untuk apa. Apalagi tadi disampaikan kita bicara RPJM, kita bicara RKP. Dalam proses itu ada musyawarah desa. Dalam musyawarah desa tidak seperti dulu, Pak. Musyawarah desa dulu itu cukup dengan BPD sama pemerintah desa. Konspirasi kalau di tingkat nasional DPR sama pemerintah, DPRD sama pemerintah daerah. Sekarang kalau bicara desa, Mas, musyawarah desa itu dalam beberapa hal harus melibatkan masyarakat secara langsung. Kelompok-kelompok masyarakat, Tapi kelompok artinya petani. bancakan dana di level desa juga dimungkinkan kan kalau memang kita bicara masalah konspirasi tadi Anda bilang. Ya kalau mau bersepakat semua akan menggunakan ini untuk kemudian kemanfaatan pribadi masing-masing ya sangat bisa di level manapun. Tetapi bahwa kemudian apakah kita juga sudah sangat tidak percaya dengan masyarakat kita bahwa mereka ingin jadi lebih baik? Saya yakin enggak. Ini kan hampir sama seperti ini yang menjadi tugas berat sebenarnya menurut saya untuk Kementerian Desa adalah bagaimana kita memberikan pemahaman atau memberikan satu kesadaran kepada masyarakat bahwa kepada pemerintah desa juga bahwa ini duit ini ibarat kata duit warisan. Apakah orang yang terima warisan ini akan menjadi lebih kaya atau hanya dia akan jadi konsumtif dan pada saatnya dia tetap miskin? Nah, ini butuh entrepreneur government. Bagaimana pemerintah yang berpikir maju bahwa ada cadangan dana yang diinvestasikan badan usaha milik desa dan seterusnya. Pak Koco dan juga Pak Yoga, ini kan keberhasilan program ini tentunya bukan hanya keberhasilan ketika menggelontorkan dana saja, tapi kemudian bagaimana dana ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh desa. Nanti kita akan membahasnya setelah jeda yang satu ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.